Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan komponen pasif dan komponen aktif. Oke, kita langsung masuk di poin yang pertama, yaitu komponen pasif. Komponen pasif adalah komponen elektronika yang hanya menerima energi listrik dan tidak memerlukan sumber daya listrik sendiri untuk beroperasi. Ada beberapa jenis rangkaian dalam komponen elektronika pasif, yaitu yang pertama resistor. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan dirancang untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Resistor mempunyai nilai resistansi tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kedua pin, di mana nilai tegangan terhadap resistansi tersebut berbanding lurus dan arus yang mengalir. Poin kedua yaitu kapasitor. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu 2 keping atau 2 lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Yang poin ketiga, indikator. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan. Indikator juga dapat menjadi acuan dalam mencapai suatu tujuan. Indikator dapat digunakan untuk mengetahui faktor perubahan dalam mencapai suatu tujuan. Poin yang keempat yaitu transformator. Transformator adalah peralatan listrik yang mengubah bentuk energi listrik menjadi suatu bentuk energi listrik yang lainnya. Nilai tegangan listrik yang dihasilkan oleh transformator ditentukan oleh kebutuhan energi listrik. Kita masuk di poin kedua yaitu komponen aktif. Komponen aktif adalah komponen elektronika yang membutuhkan arus atau tegangan listrik untuk berfungsi. Komponen ini juga dapat menyearahkan arus listrik, mengubah bentuk energi, dan memasok daya listrik ke sirkuit. Dalam poin ini ada beberapa jenis rangkaian dari komponen elektronika aktif, yaitu yang pertama dioda. Dioda adalah komponen aktif 2 kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Dalam jenis diode ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, diode cahaya. Diode cahaya adalah suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokronik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. Poin kedua, diode foto. Diode foto adalah jenis diode yang berfungsi mendeteksi cahaya. Berbeda dengan diode biasa, komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Poin yang ketiga, dioda laser. Dioda laser adalah perangkat semikonduktor yang dapat mengubah arus listrik menjadi cahaya. Poin yang keempat, diode Zener. Diode Zener adalah yang memiliki karakteristik menyalurkan arus listrik mengalir ke arah yang berlawanan jika tegangan yang diberikan melampaui batas atau tegangan Zener. Kita masuk di poin yang kelima, diode Bright. Diode Bright merupakan salah satu bentuk pengaplikasian dioda sebagai penyearah arus bolak-balik menjadi arus searah.
Kita masuk ke jenis rangkaian dari komponen elektronika aktif yang kedua, yaitu diode Schottky. Diode Schottky adalah jenis dioda sambungan logam atau semikonduktor yang juga dikenal sebagai dioda pembawa panas, dioda tegangan rendah atau dioda penghalang Schottky. Oke, kita masuk di jenis rangkaian dari komponen elektronika aktif yang ketiga, yaitu transistor. Komponen elektronik yang terbuat dari semikonduktor dan memiliki fungsi untuk memperkuat sinyal listrik, mengatur, dan melepas energi. Transistor juga dapat digunakan sebagai pemutus atau penyambung arus, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor terbagi menjadi beberapa poin. Poin pertama, transistor efek medan. Transistor efek medan adalah salah satu jenis transistor yang menggunakan medan listrik dan mengendalikan konduktivitas suatu konal dan jenis pembawa muatan tunggal dalam bahan semikonduktasi. Yang kedua, transistor bipolar. Transistor bipolar adalah jenis transistor yang terdiri dari sambungan P-N, yang juga disebut transistor sambungan bipolar BJT. Yang ketiga, transistor IGBT. Transistor IGBT atau transistor bipolar gerbang terisolasi adalah transistor bipolar dengan terminal gerbang terisolasi. IGBT menghubungkan dalam satu perangkat input kontrol dengan struktur MOS dan transistor daya bipolar yang berfungsi sebagai saklar output. Kita masuk di poin yang keempat, yaitu transistor Darlington. Transistor Darlington adalah suatu rangkaian elektronika yang terdiri dari sepasang transistor bipolar atau dwi-kutub yang tersambung secara tandem atau seri. Kita masuk di transistor foto atau transistor yang terakhir. Transistor foto adalah sebuah benda padat pendeteksi cahaya yang memiliki gain internal. Hal ini membuat foto transistor memiliki sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan fotodiode yang ukurannya sama. Baik, itu penjelasan dari saya.